kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang video pembelajaran untuk sistem kelistrikan bodi. Nah, sistem kelistrikan bodi apa yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu berhubungan dengan lampu ya, atau sistem lampu penerangan. Yang akan kita bahas kali ini adalah lampu kepala ya. Oke. Tujuan pembelajaran materi sistem penerangan ini agar siswa dapat atau mampu atau memahami komponen-komponen atau nanti memahami kerusakan atau memahami atau merawat lampu kepala pada kendaraan gitu ya. Jadi pada saat nanti kalian ada kerusakan, kalian mampu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau mampu melakukan perawatan ya. Nah, agar kalian mampu melakukan perawatan, melakukan pemeriksaan gitu ya, kalian harus mampu dulu, harus memahami dulu dasar-dasar dari lampu kepala di sini gitu ya. Lampu kepala di sini dasar-dasarnya apa saja? Lampu ini dia bisa menyala ya. Di situ ada komponen-komponen apa saja yang berperan penting di situ. Nah, itulah dasar-dasar yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui agar pada saat nanti melakukan pemeriksaan kalian sudah tahu komponen-komponennya yang mana saja yang perlu kalian lakukan pemeriksaan dan alat apa aja yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada lampu kepala. Oke, itu ya untuk pembahasan kali ini. Kita langsung saja ya. Yang pertama itu adalah fungsi dari lampu kepala ya, atau fungsi dari lampu penerangan. Oke, mungkin sebagian kalian sudah tahu fungsi dari lampu itu apa sih gitu ya di kendaraan. Jadi fungsi lampu kepala itu adalah sebagai lampu penerangan ya pada saat berkendara di malam hari gitu ya. Selain itu, lampu penerangan juga sebagai safety atau keselamatan pada saat berkendara. Jadi ya, pada saat nanti berkendara menggunakan mobil atau sepeda motor, wajib dilengkapi dengan lampu kepala ya, karena itu adalah faktor safety ridingnya atau keselamatan pada saat berkendara gitu ya. Kemudian berikutnya adalah komponen-komponen pada lampu kepala ini apa saja ya. Ingat, siapkan peralatan, kemudian catat materi apa saja yang disampaikan ya, kalian simak dan catat karena di akhir ini ada tugas ya untuk kalian kerjakan. Oke, berikutnya pembahasan berikutnya adalah masuk ke komponen-komponen lampu kepala. Apa saja sih komponen-komponen lampu kepala sehingga lampu kepala di sini bisa bekerja dengan baik gitu ya. Oke, untuk teorinya atau untuk materinya, untuk lampu kepala ini terbagi menjadi dua ya. Ada lampu tipe AC dan DC ya. Yang kita bahas adalah lampu DC karena kita bahas adalah teknik kendaraan ringan atau mobil ya. Jadi di mobil sudah mengadopsi DC ya. Nah, akan kita bahas adalah sistem lampu penerangan di mobil. Oke, yang pertama gitu ya. Yang pertama komponennya adalah satu baterai. Kemudian yang kedua itu adalah sikring. Yang ketiga adalah relay. Ya, yang keempat adalah switch atau combination switch atau switch lampu ya. Kemudian yang berikutnya adalah lampu atau beban ya. Oke, saya akan bahas satu persatu fungsi dari komponen-komponen pada lampu kepala tersebut. Oke, yang pertama tadi adalah baterai. Baterai itu berfungsi sebagai sumber arus listrik atau tempat atau alat untuk menyimpan arus listrik atau sumber arus listrik yang dimana nanti setiap di unit kendaraan yang membutuhkan kelistrikan, sistem kelistrikan yaitu
mengambil pada baterai, maka baterai di sini harus kondisinya harus baik, selalu baik ya, dan harus dilakukan pemeriksaan. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana perawatan baterai. Ya, baterai di sini sebagai sumber arus ya. Bagaimana bila baterai ini kondisinya sudah kurang baik, sudah lemah, ataukah sudah tegangannya sudah berkurang, tidak standar gitu, maka akan berpengaruh pada kinerja unit gitu, baik itu unit lampu ataupun starter gitu ya, ataupun dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan untuk pemeriksaannya nanti kita akan bahas di akhir pembahasan komponen-komponennya. Oke, kita bahas dulu komponen-komponennya apa saja. Yang kedua itu adalah setelah di baterai, sikring. Nah, sikring adalah fungsinya sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan, gitu ya, sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Jadi di sikring ini terbagi menjadi beberapa tipe ya, ada tipe tabung, kemudian ada tipe cartridge ya, kemudian ada tipe apa namanya yang lainnya. Oke, yang kedua adalah sikring ya. Jadi sikring atau fuse ya, ada beberapa tipe sikring. Yang pertama ada tipe tabung, dan atau yang keduanya tipe cartridge ya, atau PP. Banyak sekali bentuk sebutan atau nama komponen tersebut ya. Fungsinya adalah sebagai pemutus arus atau sebagai apa namanya, sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Jadi bila mana dalam sebuah rangkaian kelistrikan tersebut ada peningkatan tegangan atau disebutnya hubungan singkat gitu ya, sehingga mengakibatkan tegangan arus listrik meningkat, maka rangkaian tersebut akan diputus aliran arus listriknya oleh sikring. Agar apa? Agar tidak terjadi korsleting atau terbakarnya sebuah rangkaian atau komponen-komponen. Oke, itu ya pembahasan mengenai sikring. Kemudian yang berikutnya dari sikring itu masuk ke relay ya. Nah, di relay di sini fungsinya adalah, jadi perlu kalian ketahui, relay ini adalah saklar atau switch juga gitu ya, yang dimana di dalam saklar ini, di dalam switch ini terdapat yang pertama adalah saklar atau kontaktor, kemudian yang kedua adalah elektromagnetik juga gitu ya. Ada dua komponen di dalam sana gitu ya, yang dimana prinsip kerjanya kontaktor ini akan digerakkan oleh elektromagnetik tersebut gitu ya. Nah, di dalam relay ini terdapat 4 terminal ya, 4 terminal. Kemudian tadi juga di baterai dan di sikring itu baterai terdapat 2 terminal positif negatif, kemudian di sikring itu terdapat 2 terminal, kemudian sekarang di relay itu ada 4. Nah, inilah yang perlu kalian pahami ya, terminal yang ada di relay ya. Di relay ini terminalnya ada 4 ya, ini perlu kalian ketahui. Nah, terminal 4 ini di sini ada polaritas yang bekerja di sini. Ada polaritas positif atau jalur positif, ada jalur negatif gitu ya. Yang jalur positif ini apa saja ya? Yang pertama itu adalah 30, terminal 30 itu positif, kemudian terminal 87 ya. Kemudian yang negatifnya itu adalah 85, 86. 85 ini biasanya terhubung pada baterai negatif baterai, kemudian 86-nya terhubung pada switch ya, switch atau switch lampu gitu ya. Oke.
Bisa dipahami? Oke, saya ulang kembali. Di relay itu ada 4. Yang pertama itu adalah terminal 30, terminal 87, terminal 85, terminal 86. Ya. Nah, dari keempat ini ya, ada beberapa yang masuk ke polaritas positif dan polaritas negatif. Ya, tadi sudah saya sebutkan, sudah saya bahas. Yang positif itu adalah 30 dan 87. Kemudian yang negatifnya adalah 85 dan 86. Oke. Jadi pada saat nanti membuat rangkaian ya, ini harus tepat gitu ya. Oke, saya bahas lagi. 30 ini dihubungkan kemana aja? 30 ini terhubung pada positif baterai atau terhubung pada sikring, terhubung pada pengaman. Kemudian 87 ini terhubung pada terminal di lampu atau di beban ya, 87. Kemudian 86 ini terhubung pada saklar atau switch ya. Nah, itu nanti rangkaiannya apakah lampu jauh atau lampu dekat. Kalau lampu dekat berarti relay itu hubungkan ke switch lampu dekat. Kemudian 85 ini terhubung pada massa atau pada negatif baterai. 85 terhubungan pada negatif baterai. Oke ya, bisa dipahami dari relay di sini ya. Oke, masuk ke berikutnya. Setelah di relay itu masuk ke komponen, yaitu adalah switch atau saklar ya. Biasanya saklar di kendaraan atau di mobil itu adalah saklar kombinasi ya, yang dimana saklar kombinasi ini di situ semua sistem lampu sen ataupun lampu penerangan atau lampu tanda gitu ya, itu ada di saklar kombinasi. Biasanya dia terdapat pada bagian setir ya, atau kemudi di depan ya. Kemudi. Nah, biasanya di situ di bagian kemudi atau setir kendaraan di situ terdapat saklar kombinasi ya di situ. Nah, untuk yang lampu biasanya ada di bagian sebelah kanan gitu ya. Nah, itu adalah saklar kombinasi. Nah, di situ fungsi dari saklar adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus ya. Saya ulangi, jadi saklar adalah yang untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik gitu ya. Jadi pada saat arus mengalir misalnya dari baterai kemudian ke sikring kemudian masuk ke relay ya, di relay. Nah, jika saklar ini dinyalakan maka dari relay ini akan membagi arus listrik tersebut dari mulai ke lampu ataupun ke yang lainnya, itu akan dibagi oleh relay ini. Ketika si switch ini dinyalakan, di on kan ya, maka arus listrik ini akan mengalir melalui relay ini terhubung pada beban ya. Terminal beberapa di sini, terminal nomor 87 di relay untuk ke lampu. Oke, bisa dipahami mengenai pembahasan lampu kepala. Oke. Oke, saya ulangi komponen-komponen untuk lampu kepala. Yang pertama itu adalah tadi baterai, kemudian yang kedua adalah sikring, yang ketiga itu adalah relay, yang keempat itu adalah saklar atau switch combination, kemudian yang kelima itu adalah lampu kepala ya. Ingat, di lampu kepala untuk mobil ataupun motor itu ada lampu jauh dan lampu dekat ya, itu yang harus kalian pahami ya. Oke, tadi pembahasan mengenai relay switch di sini ada dua ya, ada dua biasanya ada dua terminal gitu ya. Nah, ada juga yang dua terminal ini yang lampu jauh dan lampu dekat gitu ya. Kemudian satu lagi nanti terhubung pada ada tiga, ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian massa ya di sini. Ini massa pasti akan terhubung di dalam combination switch ya. Kemudian di lampu kepala ini ada tiga juga. Yang pertama adalah lampu jauh, lampu dekat, kemudian satu lagi adalah ke massa ya, ke groundnya ya. Jadi lampu jauh, lampu dekat, dan terhubung ke massa
Jadi masing-masing lampu kepala dan lampu kepala ini atau lampu jauh atau lampu dekat ini memiliki rangkaian masing-masing ya. Jadi lampu jauh dan lampu dekat ini tidak sama rangkaiannya. Jadi masing-masing punya rangkaian tersendiri. Oke, hanya yang sama adalah ya baterainya, untuk sumber arusnya sama tetap di baterai, tetapi komponen-komponennya itu memiliki rangkaian berbeda, masing-masing memiliki rangkaian tersendiri. Oke, itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai lampu kepala atau sistem lampu penerangan. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan secara singkat ini kalian bisa memahami, kalian bisa pahami gitu ya. Nah, setelah pembahasan ini akan ada tugas mingguan ya, karena kondisi sekarang ini kegiatan sekolah sedang posisinya belajar di rumah, maka tugas-tugas ini nanti silakan dikerjakan di rumah dan dikirim melalui ponsel atau melalui WA. Silakan kirim ke WA saya langsung. Tugasnya ada 2, minggu keempat dan minggu kelima ya. Nanti sudah ada pembahasan di slide berikut ini. Oke, tayangan berikut adalah tugas pembelajaran selama di rumah ya. Jadi tugasnya ada 2, yaitu minggu keempat dan minggu kelima ya. Yang dimana nanti silakan kalian kerjakan. Kemudian tugas dikumpulkan, dikirim melalui WhatsApp, ya, nomor saya. Jika kalian sudah mengumpulkan atau mengirim tugasnya dengan fotonya saja, foto hasil tugas pekerjaan tugas kalian, berarti kalian sudah menyelesaikan atau menuntaskan tugas minggu keempat dan minggu kelima. Oke, baik, sedikit kesimpulan yang saya akan sampaikan mengenai sistem lampu kepala ya. Jadi sistem lampu kepala ini adalah salah satu sistem yang keselamatan pada saat berkendara, terutama pada saat malam hari ya. Kemudian untuk perawatannya ketika kalian ketika kalian memahami komponen-komponen di lampu kepala ya, maka kalian akan memudahkan kalian untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan perawatan, karena pada saat melakukan perawatan setiap komponen-komponen di lampu kepala itu dilakukan pemeriksaan. Contohnya di baterai, apa saja yang dilakukan pemeriksaan pada baterai. Baterai yang pertama itu adalah memeriksa konstruksi dari baterai, dari mulai terminalnya apakah ada korosi atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa elektrolit atau berat jenis si baterai. Kemudian yang ketiga adalah tegangan baterainya berapa, apakah masih standar di 12 atau kurang gitu ya. Jika kurang berarti lakukan penambahan elektrolit, kemudian melakukan charger baterai ya. Kemudian ada sikring, pemeriksaan sikring bagaimana gitu ya. Jadi semua komponen itu bisa dilakukan pemeriksaan. Satu lagi, untuk melakukan perawatan atau melakukan pemeriksaan pada sistem lampu kepala ya, alat yang perlu digunakan yaitu adalah yang pertama bisa multitester atau multimeter. Di situ di multitester bisa AC, bisa DC, bisa tahana atau ohmmeter yang dilakukan pengukuran. Kemudian yang keduanya itu adalah tes lamp ya, untuk memeriksa apakah ada di komponen atau di rangkaian tersebut ada arus atau tidak ya. Tes lampnya adalah tes lamp tipe DC, jangan gunakan tipe yang AC. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan lampu, jika lampu tidak menyala ya, yang pertama lakukan pemeriksaan itu pada lampu bohlamnya atau lampu kepalanya, terutama kalau lampunya yang menggunakan tipe bohlam atau yang menggunakan filamen
double filament ya, atau yang menggunakan filament, berarti lakukan pemeriksaan pada lampu di bagian filamennya, apakah filamennya kondisinya enggak. Oke, jika di rangkaian atau di mobil tersebut menggunakan lampu yang masih menggunakan tipe filament, berarti pada saat pemeriksaan ini itu adalah cek, lepaskan atau bohlamnya ke lampunya, cek filamennya ya. Jika filamennya dilihat itu terputus, berarti lakukan penggantian pada si lampu ya. Jika lampu kondisi filamen menyala, tidak terputus, berarti lakukan pemeriksaan pada rangkaian ya, dengan menggunakan alat apa ya, yaitu dengan menggunakan alat tes lem tadi. Tes lem melakukan pemeriksaan setiap komponen dari mulai baterai ya, dari mulai alur atau sirkuitnya, dari mulai baterai, sikring, relay, switch, baru ke lampu, lakukan pemeriksaan. Oke, itu ya pembahasan mengenai sistem lampu kepala dan tips pemeriksaannya atau tahapan pemeriksaannya ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah sedikit pengetahuan, maupun video ini mengulas lagi atau penambahan lagi atau mengevaluasi lagi materi yang sudah pernah disampaikan ya. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, saya tunggu tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan tugas, karena tugas kalian yang kumpulkan itu akan mendapatkan nilai atau poin pengganti selama KBM. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.